Lebih enak jadi perintis. Kalimat ini sering meluncur dengan enteng, terdengar memotivasi, bahkan terkesan penuh semangat. Tapi di balik euforianya, tersimpan realitas yang jarang dibicarakan. Bahwa menjadi perintis bukan sekedar soal keberanian memulai, tapi tentang kesanggupan bertahan di medan yang tak pasti, menyusuri lorong panjang tanpa jaminan terang di ujungnya. Kita awali kisah ini dengan sosok muda yang tak memilih jalur aman. Ia meracik ide di ruang sempit, mengolah tradisi menjadi produk, memulai bisnis bukan dari kemapanan, melainkan dari keyakinan bahwa keberanian bisa menumbuhkan peluang. Publik menyebutnya sosok inspiratif. Namun ada pula yang nyinyir, terlalu mudah memotivasi karena ia tak pernah merasakan getirnya dari nol. Maka lahirlah debat. Apakah ia benar seorang perintis? Atau sekedar aktor yang memerankan perintisan? Dunia digital mempercepat segalanya, termasuk vonis publik. Dan di era komentar yang tajam melebihi pedang, banyak yang bertanya, apakah keberhasilan si sosok anak muda bisa sepenuhnya dirayakan? Atau ada privilege yang tersembunyi di balik narasi perjuangan? Mari kita pisahkan dengan terang. Privilege adalah kemewahan yang tak semua orang punya. Akses pendidikan, modal finansial, ataupun jaringan kekuasaan. Sedangkan mentalitas perintis adalah keberanian berjalan di tepi jurang, mengabaikan rasa takut, dan memilih terus melangkah meski tanah di bawahnya belum pasti. Banyak yang lahir dengan privilege, namun tak punya daya tahan, dan tak sedikit pula yang hidup tanpa kemewahan, namun setiap kegagalannya diubah jadi bahan bakar untuk bangkit. Di titik tengah itulah sosok ini berdiri. Bukan sepenuhnya perintis tanpa bekal, tapi juga bukan pewaris yang hanya mengulang jejak. Ia ada di antara. Dan justru karena itu, narasinya menarik perhatian. Dalam riuhnya jagat maya yang dijejali jutaan video setiap hari, hanya sedikit yang benar-benar tinggal di benak. Mengapa konten si sosok anak muda ini viral? Mengapa ia bisa mencuri ruang di algoritma dan perhatian publik? Mari kita berkenalan dengan sosok tersebut, sosok viral yang menyebut bahwa ia lebih memilih gaya hidup sebagai perintis, bukan sekedar pewaris. Dalam video viral itu, ia menyatakan hidup sebagai perintis lebih menantang karena tak ada yang menunjuk arah, tak ada yang menjamin hasil, dan justru itu yang membuatnya seru. Meski berasal dari keluarga berada dan memiliki lebih dari 1,1 juta subscriber di kanal YouTube, pernyataan tersebut memicu kritik dari netizen yang menilai tidak relevan dengan latar belakangnya. Di balik sosoknya yang viral, terungkap bahwa ayahnya adalah pendiri sekaligus CEO perusahaan konglomerasi yang bergerak di bidang otomotif, distributor resmi berbagai merek kaca film, dan berbagai bisnis kuliner ternama. Ia bahkan menjalankan usaha jamu kekinian yang berada di bawah payung perusahaan ayahnya, lengkap dengan dukungan modal, infrastruktur, dan pemasaran. Oleh karena itu, banyak yang menilai pernyataannya soal menjadi perintis kurang tepat, mengingat latar keluarganya yang mapan. Mengapa kontennya menancap dan viral? Jawabannya bukan sekedar teknis, melainkan naratif. Ia tahu bagaimana menyisipkan data yang memancing rasa wow, menyusun narasi sepadat peluru, dan membangun persona yang memicu rasa kagum. Usia muda yang disandingkan dengan pendapatan tak terbayangkan menjadi formula yang tak bisa diabaikan. Format shorts membuat pesannya ringkas tapi menggigit, dan wajah bersahaja yang dibalut dengan kata-kata penuh kedisiplinan menyentuh lapisan emosi audiens. Ia tidak sekedar tampil, ia menggugah. Sayangnya banyak netizen yang kontra dengan pernyataannya. Jika kamu menapaki jalur sebagai kreator, ingatlah bahwa setiap karya adalah ajakan dialog, bukan sekedar pajangan estetis. Konten yang benar-benar bertahan bukan hanya memamerkan visual memukau, melainkan menyampaikan pesan yang meresap jauh ke dalam ruang pikiran dan hati penonton. Sosok muda itu mengajarkan kita, di tengah gegap gempita informasi, hanya pesan yang memegang makna yang mengusik, memprovokasi,
dan sekaligus mengundang renungan, akan tetap melekat. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan seuntai kalimat yang ringkas, namun penuh beban makna, atau sepenggal visual sederhana yang mampu menyalakan percikan emosi. Mulailah setiap karya dengan hook yang menggigit, bukan sekedar trik untuk meraih kilatan perhatian, melainkan pancingan untuk menghentikan gelombang scrolling dan memaksa audiens berhenti sejenak. Tawarkan pertanyaan atau fakta yang menohok agar mereka tak sekedar mengamati, tetapi juga tergerak untuk menelaah lebih dalam. Dalam narasi, hadirkan dua sisi realitas, tantangan yang menyesakkan, dan keberhasilan yang menggetarkan. Biarkan tiap penonton merasa diajak berbincang, bukan dihakimi, dengan menghadirkan kegelisahan dan harapan secara bersamaan. Dan yang terpenting, pegang teguh kejujuran, karena ketulusan akan selalu bergema, lebih kuat daripada kemewahan produksi tanpa jiwa. Konten sejati tak dibatasi oleh satu platform semata. Ia hidup dalam rupa multimedia, dari shorts yang menyergap cepat, carousel Instagram yang menceritakan potongan-potongan kisah, thread X yang membuka ruang diskusi panjang, hingga rangkaian email yang memeluk audiens lewat kata. Setiap medium menyuguhkan nuansa berbeda, namun harus menari bersama dalam harmoni narasi yang sama. Jangan biarkan kreativitas terkekang oleh tembok platform. Biarkan cerita dan nilai yang kamu bawa melintasi batas dan merangkul audiens dimanapun mereka berada. Akhirnya kita tiba di ruang renungkan, bahwa perintisan sejati bukan soal siapa yang memulai terlebih dahulu, melainkan siapa yang tetap melangkah saat badai tantangan menyeretnya ke dasar. Privilege mungkin membuka gerbang, namun hanya mentalitas perintis yang menuntun kita melewati lorong gelap penuh rintangan. Perjalanan ini mengajarkan, keberanian memulai adalah kado, tetapi keteguhan menuntaskan adalah warisan paling berharga. Jika kamu terlahir dengan akses istimewa, dana, jaringan, atau fasilitas, gunakanlah bukan untuk bersandar semata, melainkan sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Dan jika kamu hanya bergantung pada tekad dan kerja keras, ketahuilah bahwa api semangat yang menyala dalam diri sudah cukup membakar segala keraguan. Karena di ujung hari, yang bermakna bukan kemajuan ukuran orang lain, melainkan konsistensi, langkah demi langkah, menapaki jalan yang kita pilih. Kini, giliranmu mencerminkan kisahmu sendiri. Tulis di kolom komentar, apakah menurutmu privilege adalah bekal yang memudahkan, atau justru beban yang menuntut tanggung jawab lebih besar? Apakah perjuanganmu yang tak terlihat di balik layar dan di balik kata pantas mendapat ruang diperbincangkan? Jika video ini menyalakan getaran pemikiran baru dalam dirimu, bagikanlah ke mereka yang mungkin membutuhkan semangat untuk terus berjuang.